Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai 1. Aliran pada seni lukis. Yang kedua, alat dan bahan seni lukis. Yang ketiga, teknik melukis. Dan yang keempat, langkah-langkah membuat seni lukis. Okay, without any further ado, let's jump to the material. Aliran seni lukis dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, representatif. Yang kedua, deformatif. Dan yang ketiga, non-representatif. Golongan yang pertama yaitu representatif. Representatif dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, atau bagian A, naturalisme, bagian B, realisme, dan bagian C, romantisme. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude Rubens, Konstabel, dan lain-lain. Berikut adalah contoh lukisan yang beraliran naturalisme. Bisa disimak ya, ini contoh lukisannya. Selanjutnya, bagian B yaitu realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa atau pelukis yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Bulah. Berikut ini adalah contoh lukisan yang beraliran realisme. Bisa disimak baik-baik ya contoh dari lukisannya. Yang bagian C yaitu romantisme. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut ini adalah contoh lukisan yang beraliran romantisme. Golongan yang kedua yaitu deformatif. Apa itu deformatif? Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Deformatif ini dibagi menjadi 4 aliran. Yang A, ekspresionisme, yang B, impresionisme, yang C, surrealisme, dan yang D, kubisme. Oke, kita masuk ke bagian pengertian. A, ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Berikut ini adalah contoh lukisan ekspresionisme. Bagian B yaitu impresionisme. Apa itu pengertian impresionisme? Yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Lalu, perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Dan berikut ini contoh lukisan yang beraliran impresionisme. Selanjutnya yaitu aliran surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Simak baik-baik contoh dari lukisan surrealisme. Bagian D yaitu kubisme. Aliran kubisme merupakan bentuk dasar bidang seperti segitiga, segi empat, lingkaran,
elips, jajaran genjang, dan bentuk lainnya. Pelukis beraliran ini antara lain Pablo Picasso, Bat Mohtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan juga Mohtar Apin. Berikut ini adalah contoh dari lukisan yang beraliran kubisme. Aliran yang ketiga yaitu non-representatif. Pengertian dari non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Berikut ini adalah daftar nama seniman yang berkarya non-representatif, antara lain. Dan berikut ini adalah contoh lukisan non-representatif. Disimak baik-baik ya. Nah, ini dia adalah alat dan bahan melukis, jadi kalian bisa baca dan jangan lupa untuk mencatat apa saja alat dan bahan untuk melukis. Ini adalah teknik melukis. Kalian bisa baca masing-masing satu persatu apa saja teknik yang bisa digunakan saat kita melukis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.